Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danuarta Chandra Ardiansyah dengan NPM 234100157. Melonjaknya kasus bentrok antar perguruan silat di wilayah X Karesidenan Madiun setiap tahunnya dikarenakan perbedaan organisasi atau perguruan yang menyebabkan masalah serius terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengambil tema tentang toleransi dengan judul Bentrok Antara Perguruan Silat di Wilayah X Karesidenan Madiun. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tak taat akan hukum dan aturan terutama di kalangan remaja. Pemirsa, bentrokan antar kelompok massa dua persilatan. Kelompok massa diduga anggota perguruan silat terlibat bentrok. Pemirsa, bentrokan antar dua perguruan silat. Ratusan anggota perguruan silat yang sedang melakukan konvoi terlibat bentrok. Kasus bentrokan yang dilakukan oleh anggota pencak silat di berbagai daerah. Ada belasan hingga puluhan kasus bentrok antar perguruan yang terjadi setiap tahunnya. Bahkan itu menjadi tradisi yang merugikan masyarakat, aparat, dan pemerintah. Dalam beberapa kasus yang saya jabarkan di atas, termasuk di wilayah X Karesidenan Madiun seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan terciptanya keamanan dan perdamaian perguruan pencak silat butuh partisipasi dan pihak perguruan, aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Seperti halnya membangun tugu perdamaian, keamanan saat pelaksanaan acara sakral perguruan, dan tidak melakukan konvoi saat acara sudah terlaksana. Untuk itu, saya akan mewawancarai secara langsung ke beberapa anggota dari masing-masing perguruan silat yang ada di X Karesidenan Madiun ini. Sebelum itu, saya akan mengganti pakaian saya agar lebih enjoy saat proses tanya jawab. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak. Terus kita lanjut ke tempat latihan. Masih bersama saya Danuarta Chandra Ardiansyah. Kita akan melihat serta mewawancarai prosesi latihan yang dilakukan oleh masing-masing anggota dari beberapa pencak silat yang ada di Ponorogo ini, kawan. Tanpa berlama-lama, kita tanyakan perihal kasus bentrok antar perguruan pencak silat yang terjadi di beberapa waktu silam. Yuk ikutin terus. Hehe, Mimin sedang bersalaman nih guys, lalu minta izin agar mereka semua bisa diwawancarai atas kasus beberapa waktu lalu yang terjadi di perbatasan Ponorogo Madiun. Di sini saya akan bertanya ya Mas, apa sih yang melatar belakangi kejadian bentrok antar perguruan silat yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Ponorogo? Sebenarnya sih saya kurang mengerti banyak ya Mas tentang kasus tersebut. Menurut informasi yang saya dapat, kasus tersebut memang terjadi karena oknum dari perguruan silat PSHW, PSHT, dan Pagar Nusa yang sengaja memperbesar masalahnya di Ponorogo dan sebelumnya terjadi di luar Ponorogo. Tetapi sebelumnya ada cekcok di media sosial dari pihak Pagar Nusa yang akhirnya menyulut amarah dari anggota oknum kami. Oke, terima kasih ya Mas. Sebelumnya sih sempat terjadi cekcok di media sosial karena oknum dari pihak kita mengunggah hal yang berbau fanatisme dan tidak toleran. Selanjutnya dari pihak organisasi sebelah tidak terima organisasinya dihina, lalu mereka melakukan sweeping dan terjadilah bentrok tersebut. Untung dari pihak aparat segera datang dan membubarkan kawanan oknum yang tengah mengamuk itu. Dari informasi yang saya dapat, korban berjumlah 2 orang dari pihak organisasi kami. Kalau menurut saya sih, ini bukan terjadi antara perguruan pencak silat ya.
Tetapi karena oknum anggota pencaksilat yang memang sumber masalahnya itu bermacam-macam, seperti kasus kemarin, adu domba, saling menghina, dan mudahnya terprovokasi. Kalau menurut saya, solusi terbaik itu saling menghargai saja, tidak senggol-menyenggol satu sama lain, dan sadar adanya perbedaan lambang, tetapi tetap sama kok tujuannya, itu melestarikan warisan budaya dari nenek moyang kita. Dan mungkin dari pihak kepolisian lebih siaga pada saat bulan Suro atau pengesahan dari masing-masing perguruan silat itu. Menurut saya kalau ada kasus bentrok itu sendiri memang terjadi karena oknum ya. Kalau dari anggota pencaksilat ya tidak mungkin karena sebelumnya mereka dilatih untuk menjadi manusia yang berbudi luhur atau tahu benar dan salah. Memang benar, oknum itu bagian dari anggota perguruan, tetapi kan punya latar belakang yang bermacam-macam, seperti halnya tendensi, cara aman, dan arogansi. Menurut saya, hal yang perlu dilakukan menghindari kasus bentrok di tahun selanjutnya, yang pertama, tidak terprovokasi saat melakukan acara penting perguruan lain. Yang kedua, tidak mengikuti konvoi. Selanjutnya, tidak terpancing emosi dan adu domba. Saling menghargai antar perguruan dan perbedaan lambang. Dan yang terakhir, mendeklarasikan tugu bersama dan komunitas perdamaian pencaksilat seperti halnya pada hari ini. Mungkin itu saja saran dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya guys, wawancara kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti kita kasih cuplikan video pendek dari kegiatan pada hari ini. Oke, tonton terus. Sudah mengikuti pada hari ini, dan kita akan bermakan pada teman-teman semuanya ya. Ikuti terus ya. Terima kasih Mas. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Kita pamit. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sekilas video wawancara yang telah saya lakukan kepada masing-masing anggota perguruan yang mungkin sering terlibat dalam bentrok antara perguruan pencaksilat. Namun, perlu diingat, kasus bentrok tersebut hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus sadar akan perbedaan dan kita harus menjunjung tinggi rasa toleransi. Yang perlu ditanam pada hati kita agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat khususnya bagi negara kita, yakni Indonesia. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pencaksilat, junjung toleransi, demi NKRI, pencaksilat aman, damai, lestari.